Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya. Senang bertemu dengan kalian semua. Pertama-tama sebelum memulai apa-apa, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yeremia Sematun Braha. Saya dari Unesa, saya dari Prodi Studi PTM. Nah, saya di sini akan mengajarkan kalian tentang gambar proyeksi. Pertama, ada yang ngerti nggak nih gambar proyeksi itu apa? Ada yang punya ide? Oh, gambar proyeksi itu kayak ini. Pandangan. Jangan. Bisa. Gambar proyeksi itu sudut pandang dari gambar teknik. Nah, nanti kita ini akan memahami ini jenis proyeksi itu apa aja, memahami perspektif, nah, dan memahami proyeksi sendiri itu apa ya. Maafkan typonya. Ini menurut para ahli ini. Nah, menurut para ahli itu gambar proyeksi itu adalah gambar teknik. Tepatnya gambar tekniknya dulu seperti. Gambar teknik adalah ungkapan suatu buah pikiran dalam bentuk gambar atau lukisan mengenai suatu skema, cara kerja, proses konstruksi, petunjuk, dan lain-lain. Oleh karena itu, gambar teknik kan juga disebut sebagai bahasa teknik atau sarana teknik. Untuk menurut yang kanan, fashion itu gambar teknik adalah bentuk gagasan konstruksi garis melalui suatu gambar teknik. Kita melimpahkan pemikiran ke dalam gambar untuk menunjang gambaran atau membuat orang lain memahami informasi tersebut. Nah, kalau disimpulkan, itu adalah suatu alat komunikasi atau media antar perencana dan pelaksana. Berarti yang menggambar dan yang akan membaca gambarnya itu perencana dan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang dituangkan secara praktis, jelas, dan mudah dimengerti. Tanpa tiga itu, gambar teknik bakal sia-sia, bahkan malah merusak atau menjatuhkan yang lain. Fungsi gambar intinya ada tiga ini, yaitu penyampaian informasi seperti yang tadi, harus jelas, mudah dimengerti. Nah, ini penyampaian informasi karena tujuan utamanya itu seperti umpamanya chatting WA gitu. Aku mau ini, nanti ambilin ini ya, nanti buatin seperti ini. Nah, informasi tersebut itu ada di fungsi gambar teknik ini, itu menyampaikan informasi yang diingini. Kedua, ada penyimpanan dan penggunaan keterangan. Nah, ini lebih detailnya, artinya dalam penyampaian informasi itu harus ada detailnya ini, seperti bahan apa yang nanti bakal harus dimiliki. Nah, seperti itulah. Dan tiga, cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Ini artinya kalau membuat gambar teknik atau yang merancang informasi itu tidak boleh semena-mena, harus cara pemikiran dalam penyiapan informasinya itu harus tertata, ada peraturannya dan semacamnya. Nah, satu peraturannya itu yang tadi itu, proyeksi tadi itu yang bakal kita bahas nanti ini. Proyeksi, di atas ada penjelasannya. Proyeksi adalah metode untuk menggambarkan objek 3 dimensi 3D ke dalam bidang penggambaran 2 dimensi dengan sudut pandang yang ditentukan. Karena kalau kita menyampaikan informasi dalam bentuk 3D kan harus memakai gadget atau software yang tertentu. Nah, itu kan tidak efektif. Maka
kita masukkan objek 3D ke dalam 2D. Nah, menggunakan proyeksi. Ada dua proyeksi yang paling sering digunakan di dunia pemesinan ini, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika itu adalah proyeksi di mana pandangan objek diletakkan seolah benda di sisi yang sama dengan arah pengamat. Di gambarnya berarti kalau bendanya ngadep kamu, berarti digambar dengan bendanya itu ngadep penggambarnya. Kalau di itu ada logonya yang bundar, itu berarti mata dari penggambar ke kanan, dan yang kotak itu adalah kertasnya atau 2D-nya, berarti searah gitu dari sudut pandang ke objeknya di depannya. Terus saya lanjutkan, misalnya pandangan atas ditempatkan di atas, pandangan depan di tengah, dan pandangan samping kanan di sebelah kanan. Nah, sama berarti kan dengan pandangan kita. Nah, tapi proyeksi Eropa itu kebalikannya, itu simbolnya juga kebalikannya. Proyeksi Eropa adalah metode proyeksi di mana pandangan objek diletakkan seolah-olah berada di sisi berlawanan dengan arah pengamat. Misalnya, pandangan atas ditempatkan di bawah, pandangan depan di tengah, dan pandangan samping kanan di sebelah kiri. Itu seolah-olah pandangannya kita. Nah, tapi sekarang 2D-nya bidang gambarnya itu di belakangnya pengamat. Jadi balik gitu. Jadinya bagian depan yang seharusnya kita melihat bagian atas, tapi kita melihat bagian bawahnya dari benda tersebut. Meskipun agak bingung kalau melihat contohnya berapa gitu langsung mengerti kok, cuma kebalikannya gitu. Proyeksi dalam metode itu yang tadi ini menggambarkan objek 3D dalam pandangan 2D. Ini adalah jenis-jenis proyeksi. Nah, jenis-jenis proyeksi yang paling diketahui itu ada 4. Salah satunya itu proyeksi isometri. Sebelum itu, selain isometri, ada yang tahu proyeksi lainnya nggak dari kalian? Proyeksi dimetri. Ya, benar. Dua, ada 4. 2 lagi. Yang tahu nggak? Yang paling yang sering dipakai aja, yang basic. Ada metri, miring, sama perspektif. Nah, pertama isometri dulu. Isometri itu jenis proyeksi vektorial, mencakup beberapa sudut kedudukan terbalik, normal, dan horizontal. Sudut proyeksi isometri adalah 30 derajat terhadap sumbu X dan Y di garis datar. Seperti itu contohnya, kalau bisa lihat ini seakan-akan ada garis lurus di sini. Nah, garis kiri dan garis kanannya ini itu sama-sama 30 derajat. Itu baru namanya proyeksi isometri. Jadi yang benar-benar di sudut enggak beda sedikit pun, tepat di tengah itu proyeksi isometri. Untuk proyeksi dimetri adalah proyek objek 3 dimensi dengan 2 sumbu yang memiliki skala berbeda, sehingga sudut pandang menghasilkan distorsi ringan untuk menunjukkan kedalaman. Sudutnya yang biasa dipakai itu adalah 7 dan 42 bagian kanannya, bagian kirinya 7 bagian 42. Biasanya proyeksi dimetri ini dipakai kalau memperlihatkan benda yang misalnya panjang gitu, jadinya seperti penggaris ini. Kalau isometri tepat di tengah ini bakal kayak aneh gitu kan. Bagian kirinya cuma sedikit gini, bagian kanannya panjang. Ya. Maka pakai proyeksi dimetri yang bakal bisa dari gini seperti ini, biar bisa lebih di tengah gitu, lebih gampang dilihat dan lebih bisa dimengerti. Ada proyeksi miring, metode menggambar dengan satu sisi objek bidang gambar sementara sisi lainnya dimiringkan dengan sudut tertentu, misalnya 30 derajat atau 45 derajat.
untuk memberikan kesan kedalaman sederhana. Itu bisa dilihat kalau bagian kirinya tegak lurus dengan ini yang bagian kirinya datar kan, cuma bagian kanannya saja yang miring. Nah, proyeksi miring kan. Dan ini proyeksi perspektif. Ini menggambarkan dan menciptakan ilusi kedalaman dengan memperkecil ukuran objek seiring jaraknya dari titik pandang. Ini menghasilkan gambar yang tidak realistis seperti pandangan mata manusia. Biasanya ini lumayan jarang dipakai, tapi untuk benda-benda yang berukuran besar gitu, mesin-mesin besar yang terkadang dipakai bukan untuk penjelasan ukuran, tetapi untuk melihat secara gambar besarnya seperti apa. Biasanya pakai proyeksi perspektif. Nah, ini bisa dilakukan latihannya. Nanti di Google Form ini akan juga ada evaluasi, dan aku minta kalian mengirim foto catatan kalian ya untuk hari ini. Silakan coba dibuat dulu. Nanti sana kalian akan melihat dapat 4 soal yang isinya simbol-simbol yang dijelaskan saya singkat tadi. Isi saja yang menurut kalian, yang pengertiannya kalian sendiri. Nggak ada jawaban pasti yang kalian mengerti dari penjelasan tadi itu. Terus nanti aku minta kalian upload catatan kalian ya. Nah, bagian yang berapa yang nggak nyatat dan catatan atau lihat catatan teman kalian agar kalian punya catatannya sendiri biar nggak lupa gitu. Jawaban jawabannya Mas Bayu. Nah, pendengar tes dan kanan. Tahu Mas. Benar. Cuma benar cuma kurang lengkap saja. Ini kan ada Eropa juga kan, berarti ada pandangan bawah, pandangan kiri, ada juga. Oh ya. Terus bukan jenis proyeksi Amerika dan Eropa. Benar. Jadi proyeksi Amerika kita pada ya kurang tepat. Yang uji proyeksi artinya sudut pandang yang paling sering dipakai ya. Berarti kalau Amerika yang tadi itu yang atas dan kanan, yang Eropa berarti bawah dan kiri. Kunci pandangannya di situ. Nah, dan untuk ada yang lain, kalau ada yang salah jawaban atau apa, nanti dibenarkan sendiri masing-masing ya. Terima kasih. Di situ saja penyampaian pelajaran tentang proyeksi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya, doa dulu.
kita dapat hari ini tidak sia-sia gitu. Saya mulai doa mulai. Doa tidak pernah usai. Ya. Terima kasih lagi. Mohon maaf segala salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.